Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema kita saat ini adalah mengikuti caranya Tuhan. Saudaraku, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita satukan hati dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, berbicaralah kepada kami pada saat ini, karena kami rindu untuk mengenal isi hati Tuhan lebih dan lebih lagi, agar kami makin mencintai dan mengasihi Tuhan, dan iman kami makin diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari kebenaran firman Tuhan di sini kita melihat bagaimana Paulus punya beban yang sangat besar untuk memberitakan Injil. Dia merindukan banyak daerah bisa mendengarkan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia, yang telah bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kerinduannya begitu besar. Dengan area yang sangat luas, dia ingin menjangkaunya supaya banyak orang dapat diselamatkan. Namun di sini kita melihat bagaimana Paulus diatur oleh Tuhan untuk mengikuti caranya Tuhan ketika dia melaksanakan pekerjaan Tuhan. Kerinduan hati dari Paulus adalah memberitakan Injil di Asia. Selain di Asia, ke daerah Bitinia. Tapi jelas sekali bahwa Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka untuk memberitakan Injil ke daerah Bitinia. Apakah Tuhan tidak mengasihi daerah Bitinia dan tidak mencintai daerah Asia? Tentu tidak demikian. Karena karakter Tuhan tidak berubah-ubah. Tuhan adalah pribadi yang mengasihi semua umat manusia. So pasti daerah Asia dan juga daerah Bitinia sama-sama dikasihi Tuhan. Dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya, sama saja tetap Tuhan mengasihi semua orang. Hanya persoalannya, tentu bukan karena Tuhannya yang tidak mau, tetapi karena penduduk Asia dan juga penduduk Bitinia tentunya belum siap untuk menerima Injil Kristus. Kehidupan mereka, budaya mereka belum terbuka, masyarakat di sana belum betul-betul terbuka untuk menerima akan kabar Injil Kristus. Sehingga Tuhan lebih tahu hasilnya akan jadi seperti apa, bukan? Namun Tuhan memberikan petunjuk kepada Paulus bahwa ada wilayah yang lain, yaitu wilayah Makedonia, yang orang-orangnya lebih siap dibandingkan daerah Bitinia dan daripada daerah Asia. Makedonia lebih siap daripada daerah Asia dan Bitinia. Lebih siap untuk menerima Kristus. Ada penolakan, bisa jadi ada penolakan tentang Kristus di Makedonia. Tetapi masih banyak juga yang lebih siap untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Sehingga Tuhan mengarahkan Paulus dan rekan-rekan untuk mengikuti cara Tuhan di tempat mana yang paling produktif untuk Paulus melayani Tuhan. Saudaraku, dari kisah ini kita belajar banyak loh. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus punya cara tersendiri untuk kehidupan kita, agar hidup kita makin hari makin produktif di mata Tuhan. Oke, Anda punya rencana yang baik,
punya rencana yang positif. Anda sudah punya goal, sudah punya sasaran, sudah punya objektivitas, sudah punya tujuan. Tetapi marilah kita belajar. Selain niat kita baik, kita belajar juga. Cari tahu Tuhan mau bawa kemana. Cari tahu Tuhan mau bawa kita ke arah mana. Dengan rendah hati kita minta Tuhan buka jalan. Supaya Tuhan bisa menunjukkan kepada kita kemana Tuhan akan membawa kehidupan kita. Dan kita tanya Tuhan, caranya seperti apa yang harus kita lakukan supaya kita akan mengikuti caranya Tuhan di dalam hidup ini. Sebagaimana Paulus mengikuti caranya Tuhan, maka pelayanan dia, pekerjaan dia makin produktif. Hasilnya makin nampak, makin jelas, dan tidak sia-sia. Saya juga percaya pada saat ini, apapun juga tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan, kita perlu cari Tuhan, kita perlu bicara kepada Tuhan, kita perlu tanya Tuhan, kita minta petunjuk Tuhan, supaya Tuhan membawa kita menurut caranya. Dan hati kita ini lemah lembut untuk tidak ngotot mau mengikuti maunya kita, tapi terbuka mengikuti menurut caranya Tuhan. Maka saya percaya apa yang engkau kerjakan akan lebih produktif lagi, akan lebih bermanfaat lagi, akan lebih diberkati lagi. Apa itu? Entah itu tentang pekerjaanmu, tentang keluargamu, tentang pendidikan, tentang masa depan, bahkan urusan pelayananmu. Ayo, kita belajar dari Paulus. Ikuti caranya Tuhan. Gimana tahu caranya Tuhan? Dengan kita intim bergaul dengan Tuhan. Seperti Paulus, dia tiba-tiba mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Bisa jadi hari ini ketika Anda merenungkan firman Tuhan, sebelum Anda tidur engkau merenungkan kembali dan berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan Anda petunjuk caranya Tuhan untuk mendapatkan solusi, jalan keluar dari setiap pergumulan, persoalan, tantangan, dan masalah yang sedang Anda hadapi. Untuk membuat apa yang engkau kerjakan sungguh-sungguh berbuah. Bukan hanya 30, 60, 100 kali lipat, tetapi 1000 kali lipat ganda. Seperti janji firman Tuhan di dalam Ulangan 1 ayat yang ke-11. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan jamah kami, kasihani kami, biarlah kami peka, niat baik kami rindu, kami melakukannya menurut caranya Tuhan, bukan menurut cara kami. Maka apa yang kami kerjakan akan lebih produktif, lebih nampak hasilnya, dan makin memuliakan nama Tuhan. Kami mendapatkan solusi surgawi yang akan memberkati kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, orang-orang di sekitar kami merasakan hasil berkat Tuhan, karena Tuhan menolong kami mengikuti caranya Tuhan, bukan mau-maunya kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Tolong didik kami dan arahkan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang akan beristirahat malam hari ini. Beristirahat dengan berkat dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.